Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Masih edisi menjawab pertanyaan. Pertanyaannya masih juga tentang vaksin COVID ya. Pertanyaan yang kemarin sudah ya tentang boleh nggak kalau menolak vaksin. Sekarang ada pertanyaan menarik juga nih. Ulama mana yang membenarkan vaksinasi baik COVID maupun vaksin yang lain? Nah, ini pertanyaannya begitu. Jadi ceritanya begini, saya menyampaikan bahwa saya ini mengambil sikap untuk ikut menyukseskan program vaksinasi untuk saya dan untuk keluarga saya. Ya, keluarga saya sudah vaksin semua ya. 1 istri dan 5 anak. Sudah vaksin semua. Mengapa saya milih vaksin? Karena saya berpendapat bahwa vaksinasi adalah upaya atau ikhtiar optimal yang harus saya ambil selain menjaga prokes. Dan itu mengikuti fatwa ulama maupun nasihat dari kedokteran, dari dunia kedokteran. Lalu ada yang tanya, ulama mana sih yang membenarkan vaksinasi? Nah, ini jawaban saya. Jadi kalau ditanya tentang ulama yang membenarkan, sebenarnya banyak sekali. Nah, kalau saya ditanya ulama mana yang tidak membenarkan, justru itu yang sulit terjawab. Coba aja dicek. Anda mau pakai Google boleh, mau pakai buku boleh. Kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Saya lanjutkan ya. Saya memilih atau lebih suka memilih fatwa ulama itu yang kolektif, bukan perorangan sebenarnya. Jadi mengapa kolektif? Karena fatwa yang merupakan kesepakatan dari beberapa ulama atau banyak ulama itu lebih saya sukai daripada satu ulama. Ya, ada istilah juga jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama bagaimana. Nah, ada juga istilah ijma, jadi pendapat ulama-ulama berkumpul lalu menyatukan pendapat. Nah, itulah kolektif ya. Contohnya Majelis Ulama Indonesia MUI itu adalah kumpulan ulama. Mereka rapat lalu menyusun fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah bermusyawarah membuat fatwa. Ya. Itu namanya fatwa kolektif. Di Saudi juga ada lembaga fatwanya. Nah, MUI ya, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, mungkin juga NU, saya yakin juga ada fatwanya. Lalu tadi yang di Saudi, nah Saudi juga punya lembaga fatwa dan membenarkan vaksin. Jadi kalau saya ditanya ulama yang mana, lah di dalam lembaga-lembaga tadi itu banyak sekali ulamanya. Nah, kalau mau diminta yang pribadi, oke, saya boleh juga sebut misalnya Syekh bin Baz. Itu malah ketuanya lembaga fatwanya di Saudi. Itu ditanya, Syekh, bagaimana pendapat Syekh tentang memberikan obat sebelum orang sakit? Semacam vaksinasi itu. Beliau menjawab, la ba'as, enggak apa-apa, tidak mengapa. Jadi beliau membenarkan tentang vaksinasi itu. Karena apa? Karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati sebenarnya. Lalu As-Sudais ya, Imam As-Sudais, bisa dilihat gambarnya nih. Imam As-Sudais itu sudah vaksin COVID ini. Dan kita tahu, kita yang mau berangkat haji, berangkat umroh, itu juga wajib vaksin. Vaksin meningitis wajib diberikan pada orang yang mau haji dan umroh. Lalu ada vaksin flu yang juga dianjurkan. Ini nggak wajib tapi dianjurkan.
Nah, sekarang vaksin COVID itu juga menjadi syarat untuk haji dan umroh. Lah kok masih ditanya ulama yang mana? Ya jelas kan jawabannya. Justru kalau ditanya ulama mana yang tidak membenarkan vaksin, justru itu yang saya susah tidak bisa jawab. Mungkin ada, mungkin satu dua ya. Apalagi kalau memang niatnya mencari ulama yang kontroversial. Ya mesti akan ketemu, tergantung pikiran kita, kecenderungan kita. Kita mau cari yang vaksin, yang anti vaksin, ya saya kira akan ketemu lah fatwa yang anti vaksin. Tapi itu bukan fatwa kolektif. Sekali lagi, saya lebih suka mengikuti fatwa kolektif. Saya kira Anda juga lebih aman begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.